Isu ini guys sudah dibincangkan bertahun-tahun di Sabah guys. Ada yang percaya pemegang IMM 13 ini pernah mendapat IC Malaysia dari apa yang digelar sebagai Project IC. Ada juga yang bilang dakwaan ini harus dikemukakan dengan bukti yang kukuh. Sekarang saya memegang warga negara Malaysia. Kalau siapa lagi cakap palsu tu, siapa lagi cakap apa kak, kamu tanya Putrajaya. Putrajaya yang keluarkan saya dari IM 13, pemastautin tetap, sekarang warga negara Malaysia. Di mana ini pengakuan pemegang IMM 13 yang sudah kini mendapat IC guys. Cawan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Assalamualaikum, hey ho guys, apa kabar? Balik lagi bersama saya BDT di BDT Crew dan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik like, komen, dan share, aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video yang bakal saya react ataupun bikin fakta tentang Sabah dan Sarawak. Dan hari ini kita bakal nonton satu video guys. Satu persoalan yang sangat besar, benarkah Project IC ini benar-benar wujud? Tular satu video di sosial media di mana pemegang IMM 13 mengakui beliau adalah pemegang IMM 13. Jadi macam mana boleh mendapat kad pengenalan? Jadi persoalan, adakah perkara ini benar-benar berlaku atau masih ramai atau masih banyak perkara yang kita sebagai rakyat sendiri masih tidak tahu dan ditutup-tutupi guys. Di dalam video dan episode kali ini kita bakal react dan kita akan menonton sampai tamat. Jangan malu, jangan segan guys. Silakan berikan pendapat kamu di ruang kolom komentar di bawah dan pastikan kamu menonton sampai tamat supaya tidak terjadi sebarang salah faham. Apapun, jadikanlah video ini sebagai edukasi dan info dan bukan sebagai menyebarkan kebencian. Apapun, mari kita mulakan video ini. Let's go. 1, 2. Maka sili-silitongan. Oke, mari sini kumpul siapa pemegang IMM 13 dulu dan sekarang warga negara Malaysia. Nah, dengar guys. Hadir. Mengaku. Saya pemegang IMM 13 dulu, lepas tu pemegang pemastautin tetap merah, sekarang saya memegang warga negara Malaysia. Kalau siapa lagi cakap palsu tu, siapa lagi cakap apa kak, kamu tanya Putrajaya. Putrajaya yang keluarkan saya dari IM 13, pemastautin tetap, sekarang warga negara Malaysia. Oke, kalau banyak orang mempertikaikan kenapa IM 13, kamu tak kesian kah dengan orang-orang IM 13 tu? Satu, IM 13 tu kami pun lahir di Sabah. Satu. Kedua, kami pun sekolah juga di Sabah. Oke. Ketiga, sudah berkahwin lagi dengan warga negara Malaysia, tapi masih sekarang memegang IM 13. Terutamanya anak-anak buahku, ada berapa orang sudah berkahwin dengan warga negara Malaysia, anak-anak dorang warga negara Malaysia. Jadi guys, kalau kambing lahir di kandang lembu, apakah itu akan menjadikan kambing tersebut seekor lembu guys? Itu pertanyaan saya di sini. Silakan jawab di ruang kolom komentar di bawah. Dan ini sudah betul-betul, kalau menurut pandangan saya, apa yang kalau dibahaskan ini betul, ini membuktikan kelemahan sistem undang-undang di Malaysia ini guys. Terutamanya sistem jabatan pendaftaran negara sangat lemah. Bagaimana seorang pemegang IMM 13 boleh mendapat kad pengenalan, sedangkan kita tahu kad IMM 13 itu adalah kad pelarian yang dikeluarkan pada tahun 1970-an begitu. Dan dia bilang dia lahir di Sabah, belajar di Sabah. Ya betul. Macam persoalan saya tadi awal-awal guys. Apakah kambing yang lahir di kandang lembu akan dipanggil lembu? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Cuma dorang masih memegang IMM 13. Oke, apa kesimpulannya di sini? Sekejap. Yang Mami mau marah nih sebenarnya, minta maaf kalau mau viralkan sejaklah, tapi aku mau luahkan. Yang lakiku nih warga negara asing, Pakistan bulat-bulat, kawin dengan aku 5 tahun saja. 5 tahun ke atas boleh sudah mendaftar, boleh sudah memohon, warga pemastautin geram aku sebenarnya, pemastautin tetap. Apa Coba yang kamu pikir, sedangkan apa yang dia mau geram guys? Sedangkan kalau dia sudah dapat IC, dia punya laki sudah dapat IC, apa yang mau dibanggakan? Itu adalah kuasa uang mungkin. Dan ini membuktikan saya sebagai generasi muda, generasi
baru. Betapa lemah jabatan pendaftaran negara yang boleh memberikan IC kepada warga asing seperti ini, tapi tidak mampu, saya tegaskan di sini, tidak mampu memberikan dokumen yang lengkap kepada orang-orang di pedalaman di Sabah ini, terutama yang di kawasan Persiangan yang saya yakin masih ramai, masih banyak yang belum mendapat dokumen, guys. Dan anak-anak yang lahir di Sabah, IMM 13 tu dorang pakai kesian daripada umur dorang berapa, yang sudah Itu orang dia tak bilang kesian. sekolah, terkawin sudah dengan orang warga negara, tapi sampai sekarang masih memegang IM 13. Okey, yang sekarang yang dorang ini, yang datang-datang ini, walaupun laki keluarga asing. Ya, aku mencelah di sini, ya. Dorang yang datang-datang belum perfect lagi cakap Melayu dorang. Dorang boleh dapat IC merah, kawin dengan orang warga negara. Sedangkan IAM 13 kawin dengan warga negara Malaysia, tapi sampai sekarang masih memegang IAM 13. Coba Apa yang mau coba? Kasih viral lah, Tetap pendatang pula. Sebab ada ramai yang IAM 13 sampai sekarang. Terutamanya anak-anak buahku kawin dengan orang warga negara Malaysia. Nasib anak-anak dorang warga negara Malaysia. Tapi yang kesiannya dorang sebagai ibu sampai sekarang tidak boleh ke mana-mana, kesian. Tapi tidak apalah, dan dorang kesian mau jalan pergi mana-mana. Tapi tidak apalah bah. Tapi kenapa masih memegang IMM 13? Allahu Akbar. Sebab pendatang. Tabarakallah, alhamdulillah. Ampun aku. Coba konon. Kamu kasihlah konon yang MyCast tu untuk dorang yang IMM 13. Yang ini pula ini yang baru siap di sini kawin dengan warga negara ini, teruslah dorang dapat pembastautin tetap. Weina. Kiangog. Kabutig. Nah, biarpun lakiku. Kamu tahu lakiku ni tidak aku sayang apa-apa. Memang aku marah. Ya? Memang aku tak buat. Sampai dia cakap, kenapa kau tak mau buat untuk saya? Tidak aku mau buat. Terus terang, tak aku mau buatkan lakiku. Tak aku mau sayang untuk dia. Sebab aku pikir, anak-anak buahku ada berapa orang IM 13 sampai sekarang. Umur dorang sekarang sudah 20 lebih. Ada di Tawau. Aduh, sakit hatiku. Makasih lisih tangan. Okey, nah bye. Itu jak meluahkan. Makasih lisih tongan kena stitch rayang. Umi punya video rayang oleh si Justin Babiran. Justice Babiran. Justice Babiran. Rayang kuah bantu talolo panang kau kasa. Ya Allah, dia cakap apa? Ambil kamu pen. Kan? Ambil kamu pen. Jadi kamu catit. Ya? Kamu catit. Kamu catit bila dan bila. Okay? Ready? Sekejap minum dulu Ante. Anti kawin dengan pasangan anti yang warga negara Malaysia tahun 1998. Tahun 1999 lahir anak pertama mami. Ya. Tahun tu aku ingat lagi time tu dekat hospital bilang nurse tu, bilang, "Kau ni mama bawa surat lahir, anakmu nanti lahir pun surat lahir." Ingat lagi surat lahir lama kita tu yang koyak surat tengahnya. Time tu aku masih pakai surat lahir lagi. Tahun 1999 anak pertama. Okey? Lepas tu kami memohon IMM 13 2002. Kalau aku tak silap 2002 antara 2003 kami memohon IMM 13. Okey, dapat di Tawau. Ya, masa tu Umi tinggal di Sandakan. Okey, 2004 kalau tak silap 2005 memohon sudah kami untuk pemastautin tetap IC merah. Time tu 2004 2005 lah kalau tak silap. Time tu ada task force kah? Kalau salah sorry ya, task force yang tolong kami. Masa tu di Tawau juga. Dapat, tapi kami dapat IC merah kami tu pada tahun 2000 berapa? 2009. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita menonton bersama. Jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini betapa lemah jabatan pendaftaran negara Malaysia ini. Ini bukan untuk nge-labelkan atau bukan memburuk-burukan, tapi sebagai seorang yang melihat dan memproses apa ini. Saya sebagai generasi yang baru, kita boleh lihat betapa lemah di sini guys. Bayangkan sendiri kalian teman-teman yang menonton dengar sendiri, dia punya laki warga asing baru datang dapat IC, dia mengaku pemegang IMM 13, macam mana boleh dapat IC guys? Jadi dia suruh tanya pergi pendaftaran negara di Putrajaya. Jadi selemah itukah, lemah betulkah sistem pendaftaran negara Malaysia ini sampai boleh bagi begitu mudah sesuatu kad pengenalan diri yang begitu kononnya tidak boleh diberikan kepada siapa-siapa? Kalau begitu mudah lah, kenapa IC itu begitu
sensitif sampai tidak boleh bagi orang, tapi ini begitu mudah diberikan kepada warga asing. Nah, itu satu pertanyaan, guys. Nah, di sini bukan saya mau membahas dengan emosi dan marah, tapi kita membahas sesuatu dengan netral dan dengan fakta yang bagus, guys. Walau apapun pendirian kita tentang isu ini, satu perkara yang penting ialah di mana setiap perbincangan perlu berasaskan fakta dan bukti dan rasa hormat sesama rakyat. Sabah mempunyai satu sejarah yang sangat kompleks dan kita sama-sama perlu membina Sabah ini bersama-sama, guys. Tidak boleh buat sendiri-sendiri. Dan dengan bukti yang sekuat ini, dengan video yang sekuat ini, sebegitu lemahkah Jabatan Pendaftaran Negara dan tidak adakah mana-mana pihak yang mau mengambil tindakan untuk menyiasat perkara ini, guys? Itu pertanyaan saya di sini. Nah, guys, jika ada persoalan yang masih belum terjawab, biarlah ianya dibincangkan dengan matang dan profesional. Dan yang penting secara terbuka. Yang paling penting kita semua maukan Sabah yang aman, stabil dan lebih baik untuk generasi yang akan datang. Saya BDT dari BDT Crew. Hari ini sangat kesal lah kenapa warga asing boleh mendapatkan pengenalan diri dengan begitu mudah, permostati tetap. Saya tahu permohonan itu harus diajukan, tapi setahu saya tidak semudah itu untuk mendapatkan pengenalan. Tapi seperti yang kalian dengar di dalam video tadi, ianya seperti begitu mudah, guys. Jadi mengecewakanlah saya sebagai rakyat Sabah, sedangkan banyak lagi masyarakat-masyarakat di kawasan pedalaman yang juga belum mempunyai dokumen. Dan itu saya yakin orang Sabah asli, bukan IMM, pemegang IMM 13, bukan Pakistan yang baru datang 2-3 bulan yang bercakap bertutur pun belum lurus, guys. Apapun coba bincangkan di ruang kolom komentar secara matang, dan saya rasa sampai di sini video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi. Jangan lupa, guys, klik like, komen, dan share, aktifkan tombol loceng. Salam gokok dan assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.